Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa, Arfansyah, Aurelia, Keiza, Farel, Arfi, Nur Najwa, Sania, dan Syahnan kali ini akan membahas mengenai perkembangan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, sebelum dimulai, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu demokrasi. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang menjunjung persamaan hak rakyat serta kebebasan berpendapat. Namun, di Indonesia masih menghadapi hambatan, seperti korupsi dan juga politik uang. Terdapat 4 progres demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1945 hingga tahun 1959. Lalu ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Setelah itu ada juga Orde Baru pada tahun 1966 hingga tahun 1998, dan yang saat ini sedang terjadi adalah reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif atau parlemen sangat dominan dan pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen serta bergantung pada dukungan mayoritasnya untuk bisa berkuasa. Dalam demokrasi parlementer, parlemen memegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah yang menjalankan negara harus mendapat dukungan dari parlemen karena di parlemen ada banyak partai dengan pendapat berbeda. Mereka bebas menentukan jalannya pemerintahan. Kebebasan banyak partai itulah yang membuat sistem ini disebut demokrasi liberal. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan Indonesia setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang lahir karena kegagalan demokrasi liberal yang ditandai seringnya pergantian kabinet dan perbedaan antar partai politik. Orde Baru atau yang dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Orde Baru lahir setelah peristiwa G13 PKI yang melemahkan posisi Soekarno. Tuntutan teritura yang berisikan pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga, serta keluarnya Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 memberi Letjen Soeharto wewenang menjaga stabilitas menjadi awal kekuasaannya. Indonesia memakai sistem demokrasi Pancasila. Awalnya stabil dan ekonomi berkembang, tetapi kemudian dipenuhi banyak masalah. Krisis moneter 1997 membuat rakyat marah dan akhirnya Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, masa reformasi adalah masa ketika Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Hubungan antara demokrasi dan perubahan UUD NRI adalah bahwa perubahan UUD 1945, yaitu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Terdapat 3 poin peran demokrasi dalam perubahan UUD NRI. Antara lain, yang pertama yaitu mendorong perubahan konstitusi, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan juga menyuarakan aspirasi rakyat. Sedangkan untuk peran perubahan UUD NRI dalam demokrasi antara lain ada pembatasan kekuasaan, penguatan kelembagaan, sistem pemilu demokratis, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Dari informasi yang sudah kami sampaikan, kami harap dapat membuat penonton lebih paham mengenai perkembangan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa.